Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafada Firesya dengan NIM 246151023, dan hari ini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tugas struktur data dan algoritma. Nah, struktur data dan algoritma kita menggunakan nasabah bank seperti antrian bank, menggunakan DQ ya. Jadi kita menggunakan kelas DQ, tapi secara konsepnya itu kita menggunakan Q karena kan antrian bank. Nanti saya akan menjelaskan, tapi untuk pertama ini saya bakal running dulu. Kita bakal running, ini hasilnya seperti apa. Oke, jadi ini adalah outputnya. Kita perbesar dulu. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ini antrian sedang dilayani nasabah 1, lalu selanjutnya antrian setelah pelayanan di queue nasabah 2, nasabah 3, nasabah 4. Nah, antrian setelah nasabah 5 datang itu di queue lagi nasabah 2, nasabah 3, nasabah 4, nasabah 5. Jadi nasabah satunya itu sudah selesai, sedang dilayani nasabah 2. Setelah nasabah 2-nya ini sudah dilayani, terus nasabah 3-nya ini akan dilayani lagi, dan antrian akhirnya lagi itu akan di queue menggunakan DQ ya, itu menggunakan nasabah 5 dan nasabah 4. Ini untuk menambahkannya itu kita pakai append, dan untuk menguranginya itu kita menggunakan pop left. Oke. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang karena saya akan menjelaskan yang lebih mendalamnya lagi itu di PPT-nya ya. Kita bisa lihat di sini from collection import DQ, antrian bank sama dengan DQ. Oke, sekarang kita langsung saja ke PPT-nya. Di sini kita langsung saja sabar. Nah, simulasi antrian bank menggunakan Python kelompok. Nah, di sini juga nama kelompok dan tugasnya. Yang pertama ada Sandi Bayu Utomo sebagai pembuat program atau yang ngoding. Terus juga ada Rostiana sebagai pembuat PPT. Terus juga ada Firmansyah sebagai editor, dan terakhir itu saya sebagai pemateri atau yang membuat video. Nah, terus tujuan program kita itu untuk mensimulasikan sistem antrian pada bank menggunakan struktur data DQ dari modul collection dan menunjukkan proses pelayanan nasabah secara FIFO. Jadi walaupun kita itu menggunakan DQ, kita itu tetap pakai FIFO, first in first out gitu, karena antrian bank kan. Nah, terus kita langsung menjelaskan lagi apa sih DQ ini. Jadi DQ itu adalah struktur data double-ended queue, ini kepanjangannya double-ended queue, yang mendukung operasi penambahan dan penghapusan dari kedua ujung dengan efisien. Jadi DQ itu secara singkatnya dia tuh bisa menghapuskan antrian itu dari depan dan belakang secara saat yang bersamaan gitu. Jadi beda dengan queue biasa. Kalau queue biasa itu kita bakal nambahin dari bawah ya, yang di atas itu bakal minggat. Nah, kalau di queue itu kerennya dia itu bisa dari yang paling depan dan yang paling belakang itu bisa dipisah secara langsung, jadi bisa dihapus secara langsung di saat yang bersamaan gitu loh. Jadi memang di queue ini dia lebih efisien juga, dia lebih canggih, dan memang lebih enak untuk kayak buat program gitu. Tapi karena kita itu strukturnya menggunakan DQ, tetap kita itu secara konseptualnya menggunakan queue karena kita pakai antrian bank kan. Jadi nggak mungkin gitu nasabah pertama dan nasabah terakhir itu tiba-tiba selesai dilayani kan, nggak mungkin gitu. Oke, jadi kita langsung saja, ini yang pertama ini. Nah, di antrian bank sama dengan DQ, kita mendefinisikan antrian bank sebagai DQ. Terus antrian bank kita tambahkan nasabah 1, nasabah 2, nasabah 3, dan nasabah 4. Jadi penjelasan itu kita membuat antrian kosong dan menambahkan 4 nasabah ke dalam antrian. Jadi kita di sini juga menampilkan isi antrian saat ini, kita menggunakan print antrian saat ini, antrian bank. Jadi ini antriannya, terus kita tunjukkan hasilnya. Terus ini juga selanjutnya lagi melayani nasabah pertama yang paling depan. Nah, nasabah pertama kita itu kan nomor 1 kan, yang ini nih, nasabah 1. Jadi yang dilayani itu dia duluan. Nah, setelah dilayani nasabah pertamanya ini itu akan bukan disingkirkan, tapi akan ya dihapus dalam tanda kutip menggunakan pop left gitu. Jadi print sedang dilayani, nasabah dilayani. Jadi ketika nasabah dilayani, kita
poplet yang paling depan, poplet yang paling pertama. Ini penjelasannya, menampilkan siapa saja yang sedang mengantri, itu yang pertama. Dan yang kedua itu melayani nasabah yang paling depan. Jadi FIFO, first in first out gitu, walaupun kita pakai DQ. Terus lanjut lagi, kita menampilkan antrian setelah satu nasabah dilayani. Jadi setelah satu nasabah dilayani itu akan menampilkan antrian selanjutnya. Nah, yang kedua ini juga akan menambahkan nasabah baru ke antrian gitu. Jadi kita bisa melihat di sini, kita print antrian setelah pelayanan, terus antrian bank kita tampilkan lagi. Nah, terus juga kita tampilkan lagi, kita tambahkan, lalu kita tampilkan lagi nasabah baru yang datang setelah nasabah yang dilayani ini. Jadi kan kita kan melayani yang pertama itu kan nasabah nomor 1 kan. Nah, setelah nasabah nomor 1-nya ini kita poplet, itu nasabah nomor 2-nya itu akan jadi nasabah nomor 1, tapi tetap nasabah nomor 2. Maksudnya adalah untuk menggantikan nasabah nomor 1-nya. Kita lanjut lagi, kita melayani 2 nasabah berikutnya, sama seperti di atas. Setelah nomor 2 kita ganti lagi jadi nomor 3, nanti setelah nomor 3 kita ganti lagi jadi nomor 4. Ini kita nasabah dilayani sama dengan antrian bank. Setelah nomor 2 ini kita poplet lagi, terus nasabah dilayani nomor 3, setelah antrian bank kita poplet lagi, terus kita print untuk menunjukkan kalau nasabah nomor 2 ini sedang dilayani. Dan setelah dilayani lagi kita print lagi nasabah nomor 3 ini setelah dilayani. Jadi ya, kita melayani 2 nasabah berikutnya gitu. Coba, yaitu adalah 2 dan 3. Terus kita menampilkan antrian akhir. Jadi antrian yang terakhir ini kita tampilkan, yaitu 4 dan 5. Jadi kita tampilkan juga siapa saja nasabah yang terakhir gitu, yaitu 4 dan 5. Karena ini kita tampilkan lagi sama seperti nomor 1, 2 dan 3. Sekali lagi itu FIFO, jadi memang prosedurnya itu agak repetitif, tapi akan saya jelaskan sesimpel mungkin. Jadi ya, kita itu benar-benar mensimulasikan bagaimana cara bank itu bekerja gitu. Jadi antrian nomor 1 kita append, kita tambahkan, terus kita nomor 1 itu kita suruh keluar ya, kalau di bank itu kita selesaikan, kita poplet. Nanti juga antrian nomor 2 kita tambahkan, terus kita selesaikan, poplet, bla 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 dan sebagainya sampai antrian terakhir. Oke, kita langsung saja ke bagian kesimpulan. Jadi program ini itu meniru sistem antrian yang ada di dunia nyata, yaitu antrian bank gitu. Jadi kita menggunakan DQ untuk mempermudah proses, dan nasabah dilayani satu persatu sesuai dengan nomor antrian. Jadi sekali lagi saya akan ingatkan, walaupun kita itu menggunakan DQ, tapi tetap konsep yang kita gunakan itu FIFO gitu loh. Karena memang kayaknya hampir, saya nggak tahu ya, tapi setahu saya di setiap dunia nyata ya, di realita kita, ketika kita itu mengantri, kita pasti yang FIFO kan, first in first out gitu. Siapa yang paling cepat ngantri maka dia yang akan paling cepat dilayani gitu. Jadi walaupun kita secara struktur datanya menggunakan DQ, tapi secara konsepnya kita tetap menggunakan Q, yaitu menggunakan FIFO. Oke, saya akan kembali lagi menjelaskan. Inilah kodenya, terus kita coba running lagi untuk yang terakhir kali. Kita running lagi. Oke, ya. Ini nasabah saat ini, nasabah 1, nasabah 2, nasabah 3, dan nasabah 4 sedang dilayani nasabah 1. Antrian setelah pelayanan gitu, yaitu setelah nomor 1 itu selesai dilayani, 2, 3, dan 4. Terus kita tambahkan lagi setelah nasabah 5 datang gitu. Jadi 2 dan 3 ini itu tuh di poplet. Jadi setelah 2 baru tuh 3 setelah dilayani, hingga tersisa nasabah 4 dan nasabah 5. Jadi ini akan terus mengulang, pengulangannya akan repetitif, dan ya begitulah sampai akhirnya gitu. Jadi ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai pemateri.